Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan Bu Ulya ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Jadi kita sudah masuk pada tema 3. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Ya, kali ini Bu Ulya akan memberikan muatan bahasa Indonesia. Nah, silahkan disiapkan bukunya ya. Baik buku siswa, buku tulis dan buku-buku yang lain. Nah, pada muatan bahasa Indonesia kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksplanasi. Sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu teks eksplanasi? Baik, ya. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Saya ulangi, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Itu yang penting ya. Jadi berisi penjelasan secara ilmiah. Nah, garis besarnya. Nah, fenomena alam itu apa? Ya, fenomena alam peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia. Artinya terjadi secara alami ya, meskipun dalam fenomena alam itu mempengaruhi kehidupan manusia, sebagai contoh bencana alam, kondisi cuaca ya, atau pembusukan makanan. Nah, itu kan terjadi secara alami ya, namun sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian fenomena sosial apa ya? Fenomena sosial adalah gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, kenakalan remaja, aksi solidaritas, kegiatan gotong royong. Nah, itu merupakan fenomena-fenomena sosial. Ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, memuat informasi yang bersifat faktual. Nah, ini yang penting, bersifat faktual. Faktual itu adalah kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Hal atau apa ini? Pendapat yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Jadi informasi itu sudah terbukti kebenarannya. Itu namanya faktual. Apa adanya, ada, benar-benar terjadi. Nah, itu faktual. Sedangkan kalau pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, itu namanya opini ya. Itu bedanya pendapat sama opini. Nah, misal nih Bu, ambil contoh ya, tadi malam hujan turun sangat lebat ya. Tadi malam hujan turun lebat. Nah, itu kan fakta ya. Memang kenyataannya tadi malam turun hujan sangat deras ya. Itu berarti fakta. Nah, ada lagi misalnya hari ini cuaca mendung. Nanti akan turun hujan. Itu fakta atau opini? Nah, itu opini. Karena apa? Belum dapat dibuktikan kebenarannya. Apakah nanti benar-benar hujan meskipun mendung? Belum tentu hujan kan? Nah, itu jadi belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Jadi kalau fakta itu adalah kenyataan ya, kenyataan yang ada, sedangkan opini itu adalah berupa pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kemudian ciri teks eksplanasi yang kedua, strukturnya ya. Struktur teks terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau eksplanasi, dan interpretasi atau kesimpulan. Jadi ada 3 poin yang wajib ada dalam teks eksplanasi ya. Strukturnya itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah gambaran awal tentang apa yang akan ditulis ya, tentang apa yang akan dijelaskan di situ. Gambaran awal, perkenalan ya. Kemudian paragraf 2 dan seterusnya itu berupa deretan penjelas atau eksplanasi. Di paragraf terakhir itu interpretasi atau kesimpulan
Nah, ini ya, struktur teks eksplanasi bisa digambarkan seperti ini. Ada pernyataan umum di paragraf ke-1, kemudian deretan penjelas di paragraf kedua dan seterusnya jika paragrafnya lebih dari 3. Ya. Kemudian di paragraf terakhir ada interpretasi. Nah, pernyataan umum tadi apa? Ya, sudah disinggung tadi. Pernyataan umum adalah pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas di dalam teks. Jadi berisi gambaran awal ya yang akan dibahas di dalam teks. Deretan penjelas berisi apa? Ya, berisi penjelasan tentang hal yang ingin dibahas di dalam teks tentunya. Nah, ini poinnya di sini ya, atau yang dikatakan tadi eksplanasinya. Penjelasan tentang hal yang ingin dibahas di dalam teks. Kemudian interpretasi atau paragraf terakhir ya, atau kesimpulan. Nah, berisi apa? Yaitu pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan di dalam teks. Jadi ini berupa pendapat penulis, kesimpulan dari paragraf 2, 3 dan seterusnya. Ya, itu dimasukkan dalam interpretasi di paragraf terakhir. Nah, interpretasi ini bersifat pilihan, artinya boleh memuat, boleh tidak. Ya. Nah, sekarang ada contoh di sini Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Bacaan ini bisa kamu buka buku tema, buku siswa tema 3 ya. Pembelajaran 4, halaman 32. Silahkan bisa kalian buka. Baik, sudah ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, coba perhatikan ini, paragraf 1 di sini berisi apa ini? Iya, betul, gambaran umum ya, karena di sini judulnya kita sudah tahu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Berarti yang akan dijelaskan dalam paragraf ini adalah tentang penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, pada paragraf 1 ini berisi gambaran umum ya, berisi gambaran umum. Nah, ini, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Ya. Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Nah, kegiatan di dalam rumah mungkin juga akan terbatas. Maka kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi paragraf 1 ini berisi gambaran umum. Ya, ini pernyataan umum. Kemudian di paragraf kedua, mari kita baca lagi. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, dia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya adalah Weekly Herald, laris terjual. Nah, di sini sudah mulai berupa penjelasan, menjelaskan seputar Thomas Alva Edison. Siapa itu Thomas Alva Edison? Dijelaskan di sini. Ini namanya deretan penjelas. Bisa dipahami ya, Dik ya? Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya. Oke. Kemudian di paragraf ketiga ya, halaman 33, kita baca lagi. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan.
Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Ya, ini masih deretan penjelas. Karena di sini terdapat berapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf, maka paragraf 2 dan 3 adalah berupa deretan penjelas. Ya, di sini masih menjelaskan tentang Thomas Alva Edison, masih menceritakan tentang Thomas Alva Edison. Nah, di paragraf keempat, ya, mari kita baca. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini beri siapa? Ya, beri siapa di sini? Iya, kesimpulan, ya, atau disebut interpretasi. Ini adalah pendapat penulis, ya. Pendapat penulis dituangkan di dalam interpretasi atau kesimpulan. Ya, ini menyimpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison. Nah, itu contoh teks eksplanasi, ya. Jadi teks eksplanasi tadi minimal 3 paragraf. Maksimalnya tidak terbatas, ya. Boleh 4 paragraf, 5 paragraf, 6 paragraf, 10 paragraf pun boleh. Yang penting di situ bersifat faktual, ya, dan ilmiah. Jadi ini bukan pendapat pribadi, ya, bukan cerita hayalan, tapi di sini bersifat ilmiah atau faktual. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga contohnya, ya, sudah kita baca bersama, sudah bisa dipahami, ya, tentang teks eksplanasi, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi? Ya. Nah, cara menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi yang pertama, sampaikan informasi dengan suara lantang, jelas, ya. Disampaikan dengan suara lantang. Gunakan intonasi suara dan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi informasi. Nah, tujuannya apa? Biar pendengar, ya, itu tahu, audien paham dan tertarik. Ketika suara kita lantang, ya, intonasi suaranya bagus, ekspresi wajahnya juga oke, nah, audien akan sangat tertarik. Kemudian yang ketiga, artikulasi pengucapan kata harus tepat agar dapat dipahami, ya. Artikulasi atau pengucapan kata harus tepat. Yang keempat, pandangan mata ke arah pendengar. Jadi tidak boleh merunduk atau melihat ke atas, ya. Jadi pandangan menyeluruh, ya, ke audien atau pendengar. Itu adalah bagaimana cara menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi, ya. Baik, demikian untuk materi bahasa Indonesia di subtema 1, tema 3 kali ini. Untuk tugas silahkan nanti kalian cek Google Classroom, ya. Terima kasih dari Bu Ulya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.